Kita pulang aja mas, soalnya sosoknya nggak bisa dideteksi dan kita udah lihat tadi. Bentar. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, mas. Astagfirullahaladzim. Uang mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Uang mas ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Sampai dari mana? Dari Saka ngendi? Awakmu saka ngendi? Saka ngendi? Bekasi kubur. Awakmu giliran sih. Awakmu iki lemes. Mas ini. Siapa? Ini munculnya dari mana yo? Tapi kita dari sini tapi dia bilang, dia ngaku dia habis dikubur. Astagfirullahaladzim. Itu kubur mana? Apa sampean sing dikubur 3 dina wingi? 3 hari kemarin. Astagfirullahaladzim. Iya. Sampean bener jenenge Mas. Iya. Oh iya bener Mas. Lah iki sampean ki wujude jek menungso. Sik gini. Ini benar Mas Rubio Mas. Aku arep menginterogasi awakmu, cuman aku gak mentolong ndelok awakmu nek tak terke bali sik apa piye? Saya antar pulang. Tak laran guys. Oh mau istirahat dulu. Wis gak apa-apa wis. Ini muncul tuh dia kemana? Saya Mas, dia mau istirahat dulu. Sebenarnya harusnya kondisi kayak gini tuh kita harus bawa pulang secepatnya, kita kasih makan, kita kasih minum. Tapi malah masnya pengen istirahat dulu. Ya udah kita turutin aja ya. Iya Mas, ijek iso ngobrol jelas karo aku Mas. Iso. Mas, sampean ki ceritane tadi gimana kok tiba-tiba bisa muncul di sini ya? Ini keadaan makame sampean ini masih utuh loh nih. Seilingnya sampean piye mau ceritane? Terus uang bercahaya Ning jero kubur kowe ketemu wong sing bercahaya. Di dalam makam kamu ketemu sama orang yang bercahaya. Lah terus diantarin ke cahaya putih. Oh nggawa jubah putih. Dia mengenakan jubah putih. Terus Jadi diarahkan ke cahaya. Tiba-tiba saya di sini. piye coba ulangi. Nggo basa Jawa nek sampean angel. Iya bahasa Jawa. Jelasin. Sampean di dalam makam itu ketemu seperti manusia yang berjubah putih. Terus kamu ngikuti. Iya, ngikuti. Kowe ngikuti kuwi mau sampai Ada cahaya putih. ada cahaya putih. Nah terus Ya, tiba-tiba saya muncul di sini. subhanallah. Berarti sampean dituntun sama yang Mas anggap manusia berjubah putih tadi di dalam kubur itu, terus diarahkan ke seperti kayak cahaya putih, terus sampean masuk ke dalam cahaya putih itu nggak sadar tiba-tiba udah di sini tadi. Iya. Subhanallah. Ya Mas, mungkin ini mukjizat dari Allah ya. Sampean masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya. Walau alam saya juga nggak tahu ini kok tiba-tiba sampean bisa muncul dari sini, terus sampean bercerita seperti itu. Dan ini makamnya pun keadaannya masih coba Raden. Santai Mas. Saya mau ngecek ini. Nah. Saya juga enggak percaya. Ya, tuh. Ini enggak ada bekas apa-apa ya. Utuh kan? Oh ya Mas. Ini juga enggak ada kalau Ini tangan sampean kok
masih hitam semua kayak gini tuh, kalau boleh tahu seingatnya terakhir itu kenapa ini tangannya? Sambar petir mas. Innalillahi. Aku di sawah. Sambar petir waktu di sawah. Ya, Lah bar kuwi terus sampean nggak sadar. mau minta tolong tapi nggak bisa. Sadar tapi mau minta tolong nggak bisa. Ya, Sekarang gini, kalau masnya udah dikuburkan ya kan, udah dimakamkan 3 hari yang lalu, otomatis kan masnya udah divonis meninggal. Itu apa keluarganya mas itu apa memang benar-benar melihatnya mas itu udah meninggal atau gimana? Kan masih yang bisa ngerasain, bisa tahu kondisi waktu itu. Nah, mau gerak tapi nggak bisa. Nggak bisa. ameh teriak-teriak tapi nggak bisa, heeh. Ya, Nggak lagi posisinya sampean piye? Nggak sadar tapi sampean ki merasa armeh teriak gak iso. ya, Apa iki ya mas ya? Kayak misalkan kita itu tidur mata terpejam, kayak direp-rep, tahu nggak? Kita tuh sadar, tapi mata kita tuh terpejam. Melekan mata itu nggak bisa. Mau melek nggak bisa, mau teriak nggak bisa. Jadi kayak mata sama ini tuh kebungkup gitu. Kayak orang tindian itu. Ya bener. Oh sampean seperti itu. Ya, Nah mohon maaf nih, sampean di vonis sudah meninggal kan pasti kan udah nggak napas. gerak. Orang ngerti sampean juga. Tapi seingetnya sampean setelah sambar petir, sampean kui gak sadar apa-apa, tapi di bawah alam sadari sampean kui, sampean sebenarnya sadar, tapi ameh teriak, ameh njaluk tulung kui nggak ada yang denger, nggak ada yang ini. Ya benar. Mungkin. Nah sekarang gini, kalau memang sampean sadar, waktu sampean dimasukkan ke dalam makam, itu apa yang sampean rasain? Saya tinggal pakai. Hmm? Pakai Nggak dengar saya. Piye mas, gimana? pakai itu Kaget? ditimpa apa itu. Oh denger. Ya, Berarti sampean waktu di dalam peti, terus mau diuruk ya apa lemai di apa? Tanah di apa? oh ya mengisi liang. Iya intinya tanahnya waktu di ini Kembalikan lagi ke liang. itu sampean denger itu Ya, suara dari dalam peti itu. ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ya teman-teman, ini suatu keajaiban mas, benar. Ini manusia normalnya ya pasti akan meninggal dunia. Emang sampean masih bisa napas di dalam peti? Nggak bisa. Ora iso. Oh berarti sampean setelah di dalam peti itu sampean bener-bener udah nggak bisa napas, terus Ya, nggak sadar sama sekali. Sadar sampean ketemu yang juga itu. orang yang percaya itu. Subhanallah. Ini saya dengar sendiri cerita dari beliau itu miris banget ya. Ki sampean armeh istirahat sih mas, gak langsung balik. Setelah itu Oh sampean pengen istirahat dulu. Yo mas ya. Tak turuti, pengen istirahat sih mas. Ya Allah selalu. Jadi ya teman-teman, saya ulangi. Ini kesaksian beliau masih sewaktu setelah tersambar petir waktu di sawah. Dia itu memang keadaan mata itu terpejam seperti kayak orang pingsan itu, cuman tidak merasakan apa-apa dan Iya. mau apapun juga dia nggak bisa. Iya, tapi dia tuh sadar bahwasanya dia itu mau melek nggak bisa, mau teriak Teriak nggak ngomong bisa. juga nggak bisa, mau minta tolong juga nggak bisa. Tangan juga nggak bisa gerak mungkin. Ya, mungkin di waktu itu semua keluarga menganggap beliau ini udah meninggal, lalu dimakamkan. Bahkan beliau waktu dimasukin ke dalam peti pun dia masih mendengar suara gluduk kayak gemuruh. tanah, gemuruh tanah waktu Bruk, ditimpa ini itu ya. Dan ketika beliau itu udah di dalam peti, beliau merasakan nggak bisa napas. Nah baru beliau itu benar-benar nggak sadar. Dan bangun-bangun katanya beliau itu
alam sana itu melihat kayak seseorang ya mas tadi ya, berjubah putih bersih dan mengarahkan dia untuk menuju ke suatu cahaya. Dan ketika dia mengikuti arani itu, dia masuk ke dalam suatu cahaya itu dan tiba-tiba keluar udah sampai sini ya. Wallahu alam ya, mungkin sampean ini mas masih diberi kesempatan untuk hidup kedua ya. Sampean harus benar-benar bersyukur, tobat ya. Saya tahu lah, setiap manusia pasti mempunyai salah, dosa, kekhilafan ya. Ini sampean beruntung banget mas, sampean masih bisa iya diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini ya. Jangan disia-siakan untuk kehidupan yang kedua ini ya mas ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih baik. Saya sebenarnya kasihan loh mas lihat kondisinya seperti ini, cuman masnya mau diantarin pulang masih lemes, nggak bisa ini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan kita lapor sama keluarganya pada kaget mas. Iya, betul. Kita harus sebisa mungkin menjelaskannya secara pelan-pelan. Mas ambil kameranya sini mas, tuh tangannya tuh sini mas. Jadi teman-teman ini saya tunjukin ya, ini tangannya beliau itu masih gosong nih. Mas perhatiin dah, kayak tangan yang waktu tadi pertama waktu kita intai tadi. Iya ya, nih dua-duanya mas. Nah, tuh tangan dua-duanya. Ini masnya masih muda ya, bener yang informasinya. Iya. Tuh, makamnya masih utuh semua. Nah. Mas, kalau misalkan sampean bener-bener lemas, apa saya gendong aja sama teman saya ya? Mau ya? Soalnya apa? Ini posisinya dingin habis hujan, terus sampean kondisinya lemes kayak gini tuh, gemeteran mas badannya. Ya, kita harus tolongin langsung aja mas yuk. Ya udah kita gendong yuk. Ayo mas, tak bantuin. Bismillahirrahmanirrahim.